Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabbil Alamin. Dialah Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan langit 7 lapis. Dialah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dialah Allah Jalla Jalaluh, tempat kita memohon, tempat kita berdoa, dan berapa banyak doa-doa yang kita panjatkan dan Allah perkenankan. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia dan urusan-urusan agama. Berapa banyak orang tatkala susah dia lupa sama Allah Azza wa Jalla. Dia mencari tempat-tempat pesugihan. Dia mencari tempat-tempat yang dapat menyelesaikan masalah dia, padahal dia tinggal mengatakan Allahumma Rabbana ya Allah. Tapi terkadang kita melupakan hal itu. Setiap sholat kita terus mengulangi ikrar kita. Kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Apapun masalahnya, sebesar apapun kesulitan yang kita hadapi, Allahu Akbar, bagi Allah itu kecil. Ya, kebanyakan kita itu lebih percaya dengan benda, dengan materi, daripada pencipta langit dan bumi ini. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang beliau telah menetapkan tempat pertemuan kita dengan beliau. Kita nggak pernah ngelihat Nabi alaihi salatu wassalam, tapi setiap hari kita mendengar nama beliau dikumandangkan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus bersaut-sautan masjid musola mengumandangkan nama beliau alaihi salatu wassalam. Dan setiap solat kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Beliau telah mengajarkan kepada kita persatuan. Datangnya beliau untuk menyatukan dan bukan untuk memecah belah umat. Datangnya beliau untuk membuat orang-orang menjalin hubungan yang lebih indah dan lebih baik lagi. Tapi banyak orang tidak suka dengan kehadiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kota Mekah saat Nabi alaihi salatu wasallam mulai berdakwah secara terang-terangan, akan ada suara-suara sumbang, dan telah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam digelari dengan gelar-gelar yang buruk. Dikatakan kepada beliau majnun, orang gila, penyihir, dukun, penyair, pendongeng. Sampai bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang ucapan orang-orang musyrikin tatkala mereka mengatakan ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikr innaka la majnun. Mereka mengatakan, wahai manusia yang diturunkan kepadanya Al-Quran, engkau itu orang gila. Dan pendakwah-pendakwah kepada kebenaran yang sejatinya datang untuk menyatukan, sering dituduh mereka memecah belah umat.
Dan memang terjadi kalau bicara kota Mekah. Bagaimana seorang anak akhirnya tidak bertegur sapa dengan bapaknya. Bagaimana seorang istri akhirnya tidak mau sama suaminya. Kenapa? Karena kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini hari Jumat jamaah, harinya bersalawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum bosan dengarkan ceramah ana nanti, antum jangan bosan bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Kita berada di akhir Jumat. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, di akhir Jumat itu ada doa mustajab. Bagaimana sekarang kita sedang berada di majelis ilmu. Yang malaikat-malaikat Allah, yang mereka tercipta dari cahaya dan mereka tidak pernah berbuat nista, mereka turun hadir di majelis ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Tidaklah suatu kaum yang mereka berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Mereka datang kajian mengingat Allah. Mereka mengkaji dan mempelajari Al-Quranul Karim. Apa yang akan terjadi? Sakinah akan turun. Kita tuh hidup cari sakinah. Kita itu hidup mencari ketentraman dan kedamaian. Dan sakinah itu mahal harganya. Berapa banyak orang yang hidup tidak mendapatkan sakinah, akhirnya harus mengkonsumsi obat-obatan yang membuat dirinya jadi tenang. Seakan-akan dia tenang. Di sini nih Allah turunkan sakinah. Sakinah itu tempatnya di hati dan Allah turunkan ke hati orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis zikir. Wa ghasyiyathumur rahmah. Dan rahmat Allah akan meliputi mereka. Setiap hari kita berdoa, Rabbighfirli warhamni. Ya Allah ampuni aku, rahmati aku. Tapi kadangkala kita enggak hadir di majelis-majelis rahmat. Ini majelis rahmat. Rahmat Allah akan meliputi orang-orang yang hadir di sini. Wallahi jamaah, kalau nggak ada manfaat dari hadir di majelis ini, kecuali mendapatkan sakinah dan mendapatkan rahmat Allah, cukup itu menjadi perjuangan seorang muslim untuk hadir di tempat ini. Yang ketiga, wahaffathumul malaika. Malaikat-malaikat Allah turun mengelilingi majelis ini jamaah. Kita nggak ngelihat mereka. Karena mereka tercipta dari cahaya, tapi mereka ada. Mereka hadir. Dan kita perlu tumbuhkan di diri kita kehadiran mereka. Ini majelis yang mulia. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman 'indah, dan Allah akan menyebut-nyebut nama orang-orang yang hadir di tempat ini. Bayangin ya, bagaimana antum seharusnya berterima kasih, bangga ketika Allah menyebut nama antum di hadapan malaikat-malaikatnya. Fulan hadir di majelis itu. Fulan hadir, dia meninggalkan rumahnya, dia meninggalkan pekerjaannya, dia meninggalkan kesibukannya, dia hadir di majelis itu. Kenapa Allah menyebut-nyebut hambanya, menyebut-nyebut manusia di hadapan malaikat-malaikat? Kenapa jemaah? Anak kasih Adi yang bisa jawab. Nah, Taib, kasihkan mic-nya. Mana mic-nya jemaah? Ya. Taib. Silakan. Hidup itu. Yang keras suaranya, nah.
Nah, barakallahu fikum, Masya Allah. Kasih hadiahnya jemaah. Masya Allah, ini 2 hadiahnya apa 1? Oh Masya Allah, fadal. Nah, antum kasihkan ke mereka. Barakallahu fikum. Ya jemaah, ingat ketika Allah hendak menciptakan manusia, apa kata malaikat? Malaikat pesimis dengan kita. Mereka mengatakan kepada Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah engkau hendak menciptakan di muka bumi ini makhluk yang bakal membuat kerusakan, yang bakal menumpahkan darah di dalamnya? Itu prasangka malaikat. Maka tatkala Allah melihat hamba-hambanya datang ke majelis ilmu, memakmurkan tempat-tempat yang mulia, Allah berbangga, lihat itu hamba-hambaku. Allah sebutkan nama-nama mereka di hadapan malaikat-malaikatnya. Apa kita nggak gembira jemaah? Apa kita nggak bahagia? Kalau nama antum disebut sama Bapak Presiden, antum gimana senengnya? Nama anda disebut sama Presiden. Kalau nama antum disebut oleh Raja, antum akan gembira. Bagaimana kalau nama antum disebut sama Allah Azza wa Jal? Maka kalau hadir di majelis ilmu jangan tidur. Kadangkala kita terlalu lama duduk jemaah. Doanya bukan Rabbi zidni ilman, tapi doanya Bismikallahumma amutu wahya la, insyaallah jemaah. Dan yang tidur pun tetap dapat barokah majelis ilmu itu jemaah. Ahibati fillah. Kalau bicara persatuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau haji wada, haji terakhir yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun berapa Nabi haji jemaah? Nah, tahun berapa Nabi haji? Ya, tahun 10, Masya Allah, barakallahu fikum. Kasih hadiahnya, nah, kasihkan gue. Tahun ke-10 Hijriah. Itu haji pertama dan terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau di padang Arafah menyampaikan pidatonya di hadapan 100.000 sahabat. Kita sekarang berapa yang hadir? Nggak banyak jemaah. Dibandingkan dengan yang hadir waktu Nabi SAW menyampaikan pidato terakhir beliau di Haji Wada itu. Ketika beliau mau ceramah, beliau mengatakan kepada Jarir bin Abdullah, ya Jarir, istansitin nas. Jarir, bikin orang-orang perhatian, mendengarkan. Dikumpulin supaya mereka mendengarkan, karena jumlah mereka banyak jemaah. Dan ada sahabat yang tugasnya menyampaikan, mengulangi apa yang diucapkan Nabi SAW, karena jumlahnya besar. Kalau sekarang pakai mic, di antara yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya, karena kita tahu bangsa Arab dahulunya di masa jahiliyah termasuk bangsa yang berbangga-banggaan dengan nasab mereka, dengan kesukuan mereka. Ya, sebelum datangnya Islam. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, ala kullukum min Adam wa Adam min turab. Ala la fadla li Arabin ala Ajami, wala li Ajamin ala Arabi, wala li Aswad ala Abyad, wala li Abyad ala Aswad, illa bittaqwa. Ingat kalian, orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Sebaliknya orang non-Arab tidak lebih mulia daripada bangsa Arab. Yang putih tidak lebih baik daripada yang hitam. Yang hitam tidak lebih baik daripada yang putih. Terus, kemuliaan itu ada di mana? Ada di kesukuan, bangsa, warna kulit? Lah. Ketakwaanlah yang menjadikan orang itu mulia.
Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kalian siapa? Yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dan di mana letak takwa? Huna. Di sini jemaah. Maka dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah itu tidak melihat kepada wajah kalian. Kita lihat di tempat ini yang hadir wajahnya nggak sama. Ada yang lebih putih kulitnya, ada yang lebih mancung hidungnya, ada yang perawakannya lebih tinggi. Iya, kita berbeda, nggak sama. Tapi Allah nggak melihat kepada wajah, dan Allah juga tidak melihat kepada harta. Manusia itu sibuk dengan penampilan. Emak-emak itu sibuk dengan penampilan juga. Sibuk dengan krim wajahnya. Sibuk dengan perawatan tubuhnya. Sibuk dengan tas yang dia bawa. Kadang-kala emak-emak itu kalau bajunya hijau, sepatunya harus hijau. Kerudungnya harus hijau. Kacamatanya harus hijau. Kayak apa jemaah? Tapi mereka suka dengan penampilan. Maka coba lihat emak-emak, hampir di tasnya selalu ada cermin. Dulu Ustaz, sekarang emak-emak modern pakai handphone, nggak pakai cermin lagi. Iya, tapi ingat Allah nggak ngelihat ke sana aja. Sedangkan kita peduli dengan penampilan, peduli dengan tubuh kita, peduli dengan motor kita, mobil kita. Innallaha la yanzur. Allah nggak ngelihat la kepada wajah wala kepada harta. Orang bagaimana menghiasi dirinya dengan cincin, dengan jam, dengan topi. Allah nggak ngelihat ke sana. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat sama Allah tuh hati kalian. Hati. Sekarang kita berkumpul di tempat ini, bagaimana kondisi hati kita? Sebagian hatinya penuh kedengkian sama saudaranya. Hasad, iri, dengki, dendam. Sebagian kita ada di majelis ini, tapi hatinya penuh dengan penyakit. Itu yang dilihat sama Allah Azza wa Jalla. Yang tetanggamu nggak ngelihat, yang orang tua kita nggak ngelihat, yang pasangan hidupmu nggak ngelihat, tapi Allah ngelihat kepada hatimu. Wa a'malikum, dan amal perbuatan kalian. Ahibati fillah, bangsa Arab ketika Islam datang, mereka bukan bangsa yang bersatu. Setiap kabilah memiliki pemimpin masing-masing. Di kota Mekah ada Banu Hashim, ada Banu Makhzum, ada Banu Taim. Mereka semua punya pemimpin masing-masing. Tidak ada satu yang menyatukan mereka. Di kota Madinah, ketika Nabi SAW hijrah, di situ ada dua kabilah besar, dua suku besar. Yang satu namanya Aus, yang kedua namanya Khazraj. Dua kabilah ini terus berantem, bertikai, berperang, bunuh-bunuhan demi urusan dunia. Dunia yang fana ini, dunia yang tidak lebih dari satu sayap nyamuk, kata Nabi SAW. Dunia yang bak bangkai anak kambing yang cacat, itu yang membuat mereka bertikai terus-terusan. Datanglah Rasul SAW, lalu mereka bersatu. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 102, 103. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ana mau tanya nih, berapa kali Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'anul Karim? Masya Allah, 8-9 kali. Kasih hadiahnya jemaah. Sama ada voucher ini, Masya Allah. Fadhal.
Nah, tafadhal. Berapa kali? 89 kali. Allah manggil kita jemaah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, sampai 89 kali. Kemana ketika kita dipanggil jemaah? Sebagian kita mengabaikan Al-Quranul Karim, padahal inilah kitab yang menyatukan kita. Nabi SAW pernah mengeluh berkaitan dengan bagaimana umatnya bersikap kepada Al-Quranul Karim. Beliau mengatakan, sebagaimana Allah ceritakan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sesuatu yang mereka abaikan, mereka tinggalkan. Ini kitab pemersatu. Setara dengan kedekatan kita dengan Al-Quran, seperti itu pula persatuan yang akan didapatkan. Maka ingat, tolong dibaca, pulang dari sini antum cari di Al-Quran 89 kali panggilan buat kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Antum baca, Allah nyuruh kita apa sih? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak." Kalau engkau mendengar ya ayyuhalladzina amanu, pasang kupingmu. Dengarkan. Karena di situ ada kebaikan yang Allah hendak sampaikan, atau ada keburukan yang Allah ingin wanti-wanti engkau, jangan sampai mendekati. Apa kata Allah? Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dari awal tadi kita sudah sampaikan, yang menjadi standar orang mulia lebih baik dari yang lainnya itu takwa. Tadi sudah disampaikan sabda Nabi SAW, Allah nggak ngelihat kepada rupa, tidak melihat kepada harta, tapi melihat kepada takwa, kepada hati dan amal kita. Maka Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Apakah ada jaminan semua yang hadir di tempat ini akan mati dalam kondisi Islam? Nggak ada. Nggak ada. Makanya doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Doanya Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman, tawaffani musliman, matikan aku dalam kondisi Islam ya Allah. Nabi doanya kayak gitu. Wa alhiqni bis salihin, kumpulkan aku dengan orang-orang saleh. Allah ingatkan. Kita lahir dalam kondisi Islam, itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur sama Allah. Kita punya orang tua muslim, lahir muslim, alhamdulillah. Bagaimana kita menjaga Islam sampai mati? Itu taufik minallah tabaraka wa taala. Itu karunia dari Allah dan petunjuk dari Allah yang kita harus berjuang mendapatkan. Lalu kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya, jangan berpecah belah. Bersatu kalian. Jangan berpecah belah. Bersatu memegang apa? Ini yang kadang-kala orang salah kaprah. Bersatu memegang tali Allah Azza wa Jal. Memegang Al-Quranul Karim. Menjalankan sunnah-sunnah Ar-Rasul Al-Karim. Di situ kita bersatu. Di situ kita berpegang teguh. Wala tafarraqu. Jangan berpecah belah. Nabi SAW disuruh oleh Allah mengatakan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya ini jalanku yang lurus, kalian ikuti.
ikuti. Wala tattabi'us subul. Jangan mengikuti jalan-jalan yang kecil-kecil. Udah jalan yang lurus ini ikuti. Fatafarraqa bikum an sabili. Ketika orang tidak mengikuti jalan yang lurus, dia cari jalan sendiri, mengikuti kemauannya sendiri, pemikirannya sendiri, apa yang akan terjadi? Berpecah belah. Dan itu sudah terjadi di masa sahabat Nabi. Perpecahan. Gara-gara tidak berpegang teguh dengan hablullah, dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Perpecahan pertama kalau kita lihat di masa para sahabat Nabi setelah meninggalnya Rasulullah SAW, muncul kelompok namanya orang-orang murtad, yang mereka sebagian tidak mau bayar zakat. Itu kelompok yang lain. Di masa Umar bin Khattab bisa disatukan kembali. Di akhir masa khilafah Utsman bin Affan muncul kaum pemberontak Khawarij, yang mereka tidak mengikuti jalan yang lurus tadi, yang mereka memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman mereka, yang akhirnya mereka bersekongkol membunuh sahabat yang dijamin masuk surga, membunuh Utsman bin Affan. Bayangin jamaah, sahabat yang dijamin masuk surga dibunuh oleh kelompok yang mengaku muslimin gara-gara tidak mengikuti jalan yang lurus. Sahabat-sahabat Nabi hidup, kenapa mereka nggak tanya sama sahabat Nabi tentang urusan agama ini? Setelah meninggalnya Utsman, digantikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali juga dibunuh. Siapa yang bunuh Ali bin Abi Thalib? Abdurrahman bin Muljam, Masya Allah. Kirim ke belakang sana. Abdurrahman bin Muljam. Ingat, Abdurrahman bin Muljam ini guru ngaji, ustadz. Dia bunuh Ali bin Abi Thalib. Gara-gara apa? Tidak berpegang teguh dengan tali Allah Azza wa Jalla. Abdurrahman bin Muljam ini hidupnya di Madinah, jemaah. Lalu sama Umar bin Khattab dikirim ke Mesir untuk jadi guru di Mesir. Pesan Umar kepada gubernur Mesir, tolong bikinkan rumah Quran buat Abdurrahman. Dekatkan rumahnya dari masjid, suruh dia ngajar Al-Quranul Karim. Masya Allah, pandai membaca Al-Quranul Karim. Tapi gara-gara tidak mengikuti jalan yang lurus, tidak mengamalkan Al-Quran secara keseluruhan, tidak mengikuti jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya dia bertemu dengan kelompok-kelompok Khawarij dan berakhir membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Yang membunuh Ali itu bukan preman jamaah, bukan pembunuh bayaran, bukan, ustadz, guru ngaji, gara-gara salah belajar. Allah katakan wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Ada sahabat Nabi, kenapa nggak tanya sama sahabat Nabi? Mereka yang melihat Al-Quran itu turun, mereka yang memandang wajah Nabi alaihi salatu wassalam ketika mempraktekkan itu ajaran-ajaran Al-Quran, kok akhirnya bikin pemikiran sendiri. Lalu Allah mengatakan wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'daan. Kalian ingatlah. Jadi nikmat Islam itu nikmat yang agung, nikmat yang besar sekali. Nikmat berada di atas sunnah itu, mengikuti jalan Nabi SAW, itu nikmat yang gak bisa digantikan dengan uang. Lalu ada nikmat ketiga yang Allah ingatkan kita, nikmat persatuan, nikmat kebersamaan. Kita bisa duduk di tempat ini bersama-sama, kita gak saling mengenal jamaah. Maka anak kepingin semuanya sebelum berangkat beranjak di majelis ini sudah kenal dengan yang di kanannya, sudah kenal dengan yang di kirinya. Baik, anak mau tanya yang agak jauh ya. Ya, antum yang pakai baju garis-garis. Nah, antum kenal sama yang di kiri antum? Yang di kanan antum?
Enggak, ayo coba kenalan dulu. Dari mana? Enggak, dia dari mana? Dari Lombok. Masya Allah. Antum dari mana? Masya Allah. Kasih yang dari Lombok sama Madura 100.000, 100.000. Jamaah, jangan pergi dari sini kecuali antum sudah bawa saudara antum. Jangan sampai kita hanya berkumpul jasadnya, berpecah belah hatinya. Enggak. Kita enggak ingin itu. Maka Allah mengatakan, "Wadhkuru nikmatallah 'alaikum." Ingat kalian dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Nikmat apa? Idz kuntum a'daan. Kalian dulu bermusuhan. Kalian dulu bertikai. Kalian dulu saling membenci. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah lembutkan di antara kalian hati itu. Jadi saling mencintai, saling menyayangi. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat yang Allah berikan kalian jadi saudara jemaah. Tuh, dari Lombok, dari Madura, dari Jawa, dari Sunda, dari manapun. Ingat, kita dari Adam alaihissalam. Bapak kita sama, ibu kita sama, bahan penciptaan kita sama. Tapi kadangkala perbedaan itu membuat orang bertikai. Allah ingatkan. Allah berikan nikmat kepada kita. Kalian menjadi saudara. Orang-orang Arab yang dulunya berantem terus, Aus dan Khazraj yang selalu berperang, dengan datangnya Islam mereka jadi saudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kalian sebelumnya berada di pinggiran lubang neraka. Dengan kesyirikan kalian, dengan kekufuran kalian, fa anqadzakum minha. Siapa yang menyelamatkan kalian? Allah Azza wa Jalla. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Begitulah Allah menceritakan, menjelaskan ayat-ayatnya agar kalian dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, persaudaraan itu bertingkat-tingkat. Ada saudara satu bangsa. Seperti kita di Indonesia, ya bangsa Indonesia semua saudara. Saudara satu bangsa, satu negara. Satu kabilah, satu suku. Ada saudara satu nasab. Dia karena bapak ibunya sama, atau ibunya sama, atau bapaknya sama, jadi dia ada darah yang mengalir. Yang ketiga ada saudara sesusuan. Nah, ada saudara sesusuan di sini, anak kasih hadiah. Antum nyusu sama siapa? Jamaah, di Boyolali ini terkenal sama susu sapi kan. Tapi nggak ada saudara sesusuan sama sapi, nggak ada jamaah. Karena antum nyusu sama ibunya, antum jadi saudara sama anak sapi itu, enggak. Ini kalau kita nyusu sama ibu anak itu kita jadi saudara. Ini sudah mulai hilang jamaah. Padahal seharusnya ini dihidupkan kembali. Kalau bicara ASI ya, bagaimana masyarakat itu kalau bisa nggak minum ketika bayi minumnya ASI. Nggak harus susu ibunya. Boleh jadi air susu ibu tetangganya. Boleh. Jadi saudara mereka nanti. Itu persaudaraan sesusuan. Kemudian ada persaudaraan yang lebih kuat dari semua itu. Yaitu persaudaraan di atas keimanan. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Mau bangsanya dari mana, mau bahasanya apa, tetap karena ada keimanan mereka adalah bersaudara. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Beliau memberikan contoh coba. Orang beriman untuk orang beriman lainnya itu seperti bangunan jemaah. Antum lihat bagaimana bangunan itu jadi kokoh. Karena mereka menyatu. Batu bata dikasih semen, ditumbukin batu bata lagi. Ditumbukin batu bata lagi. Terus jamaah, nggak lobang-lobang. Seperti ini. Yashuddu ba'duhu ba'da. Mereka saling menguatkan. Bukan saling menggembosi. Bukan saling melemahkan. Bukan saling mengkhianati. Tapi saling menguatkan.
Itu orang beriman. Kalau kita bicara persatuan jamaah, kadangkala ada yang bersatu tapi jadi musuh dalam selimut. Enggak. Yashuddu ba'duhu ba'da. Nah, kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam tentang orang-orang beriman ini. Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Permisalan orang-orang yang beriman dalam cinta mereka, dalam kasih mereka, dalam simpati mereka seperti satu jasad. Orang Islam itu seperti satu jasad. Kita di Indonesia berapa jumlahnya? Umat Islam di Indonesia 220 juta. Taib, digabung dengan Malaysia, digabung sama Brunei, digabung dengan umat Islam yang ada di Thailand, yang ada di Kamboja, yang ada di India, yang ada di Afghanistan, yang ada di Iran, yang ada di Irak, yang ada di Jazirah Arab, yang ada di dataran Eropa, yang ada di dataran Amerika, yang ada di Afrika, itu seperti satu jasad. Satu. Jumlah kita mungkin sekarang 1,7 miliar. Itu kamathalil jasadil wahid. Seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu udhu, kalau ada organ atau anggota tubuhnya yang sakit, semua tubuh itu jamaah akan berupaya untuk menyelamatkan yang sakit, menyembuhkan yang sakit, merasakan apa yang dirasakan oleh yang sakit. Mereka nggak bisa tidur, mereka demam. Kita bisa lihat jamaah, orang kalau kena bisul, yang kena bisul itu ujung jempol kakinya. Apa yang panas cuma jempolnya. Badannya semua meriang. Matanya nggak bisa tidur. Apabila ada yang mengatakan kepada dia, kamu itu apa masalahnya? Yang sakit kan cuma kaki. Kenapa nggak bisa tidur? Nah, karena kaki itu bagian dari tubuh anak. Seperti itu orang Islam. Apakah kita sudah menjalankan itu? Kayaknya masih harus terus belajar lagi. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ini dalam rangka persatuan kita, kita perlu menjaga hak-hak saudara kita. Bukan menuntut hak kita. Orang itu kebanyakan pandai sekali menuntut hak dia kepada orang lain. Tapi bagaimana kita berpikir memberikan hak kepada orang lain? Itu yang ingin kita pulang dari sini, antum bawa semua itu. Kita semakin bersatu. Kita semakin menjadi satu jasad di atas agama Allah Azza wa Jalla.